Terkait dengan kisruh di Partai Demokrat, jelas tadi kita dengarkan Istana sudah mengambil sikap tidak perlu menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada Presiden Jokowi karena menganggap bahwa ini adalah permasalahan internal dari Partai Demokrat sendiri. Nah, apakah mungkin sebenarnya Istana mengintervensi partai politik? Bagaimana kalkulasi politiknya kalau memang hal itu yang dilakukan? Nah, Sapa Indonesia Pagi hari ini akan membahasnya. Saya coba dulu karena kita sudah tersambung secara daring, tapi tadi sedikit ada gangguan teknis dengan narasumber kami. Yang pertama ada politisi dari Partai Demokrat, ada Bang Andi Malarangeng. Selamat pagi, Bang Andi. Ya, mungkin belum tersambung. Saya coba dulu ada Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Mutadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Ya, ini tampaknya memang masih ada gangguan teknis. Juga bergabung bersama kita adalah Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Review, Mas Ujang Komarudin. Mas Ujang, Anda bisa mendengar suara saya? Oke, saya malah nggak bisa dengar suara Mas Ujang nih. Tadi Mas Ujang dengar suara saya ya? Oke. Ya, sangat jelas nanti. Oke, Mas Ujang, terima kasih sudah bergabung. Bang Andi bisa mendengar suara saya? Sekarang bisa. Oke, baik Bang Andi di sini dengan Timothy. Bang Andi, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mas Burhan, Anda bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya masih Mas Burhan. Kami mohon maaf dulu nih Bang Andi, Mas Ujang dan juga Mas Burhan mungkin saat ini tidak mendengar. Ada sedikit gangguan teknis. 2021 inilah wawancara kita, jadi tidak bisa ke studio. Jadi kadang-kadang ada terjadi kendala teknis seperti ini. Tapi Bang Andi, karena Anda mendengar suara saya ingin tahu dulu sikap Partai Demokrat setelah mendengar tanggapan dari Istana. Mungkin bukan tanggapan yang diinginkan, tapi bagaimanapun juga ini adalah tanggapan. Gitu. Bagaimana sikap Partai Demokrat? Oh, jelas kalau kami menganggap bahwa ini ada upaya dari elemen kekuasaan yang mencoba untuk mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Dan karena itu tidak bisa kita biarkan. Tidakkah tergambarkan dari pernyataan Pak Atik bahwa dipercaya oleh Istana ini adalah masalah internal partai, sehingga ini seperti menjelaskan bahwa tentu saja Istana tidak terlibat, ini masalah internal begitu, tidak ada hubungannya dengan Istana. Justru sebenarnya lebih sebaiknya Bapak Presiden menjawab surat itu. Karena surat itu sebenarnya dengan sangat sopan untuk menanyakan kepada Bapak Presiden, meminta klarifikasi tentang Pak Muldoko itu yang menjabat sebagai KSP. Dengan demikian itu adalah lingkaran dalam Istana. Apakah betul yang bersangkutan itu kan menyebut-nyebut bahwa ingin melakukan mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat dan sudah direstui oleh Bapak Presiden dan beberapa menteri-menteri lain juga mendukung. Kami sendiri sebenarnya tidak percaya dan rasanya enggak begitu, tetapi kan baik kalau diklarifikasi. Tetapi kalaupun tidak dijawab pun ya tidak apa-apa. Mungkin maksud Istana adalah urusan internal Demokrat biarlah Demokrat yang urus, urusan internal Istana biarlah Istana yang urus, kira-kira begitulah. Kalau begitu ya sudah. Berarti tidak akan meminta tanggapan lagi lah dari Istana. Maksudnya Partai Demokrat sendiri menganggap inilah tanggapan Istana begitu, bahwa kalau tadi Partai Demokrat mempercayai bahwa ada keterlibatan oknum di Istana itu hal yang lain, tapi sudah dianggap selesai, memang Istana sudah menanggapi, gini ya. Oke, ya itulah yang kita terima sekarang sebagai tanggapan dari Istana. Tetapi yang jelas bukti-bukti kami sangat kuat. Pertemuannya yang tadinya dikatakan di rumah, ternyata di hotel kok. Di hotel itu bertemu dengan kader-kader kami di kamar hotel. Kecil banget. Ngapain? Kan gitu, katanya mau penyaluran bencana. Kalau penyaluran bencana mau bantuan, kan ada kantornya KSB. Kok tiap-tiap malam-malam, jam 9 malam di kamar hotel. Katanya ngopi-ngopi. Bagaimana ngopi-ngopi? Ngopi-ngopi itu kalau saya dengan Mas Burhan ini ngopi-ngopi, kita teman. Ini tidak kenal sama sekali orangnya, datang dari daerah mau ngopi-ngopi. Sudahlah, kalau kita lihat pernyataan Pak Muldoko ini ngambang-ngambang, nggak jelas. Oke, tapi apakah ini lantas melepaskan intervensi Istana terkait dengan aksi yang dilakukan oleh Pak Muldoko yang dikatakan oleh Partai Demokrat? Kalau saya sih melihat mungkin ini cuma sekedar jual-jual nama, biar supaya kader-kader kami lebih
yakin bahwa di belakang beliau ada backup yang kuat. Padahal mungkin saja yang bersangkutan sendiri, kita tidak tahu. Tetapi kalau itu dilakukan, pertanyaannya adalah ya seperti tadi itu, waktu memberikan pernyataan pertama itu, ini aku Muldoko, tapi dipakainya lencana pejabat tinggi negara. Ya gimana membedakan antara Muldoko sebagai pribadi dengan KSP? KSP itu adalah posisi politik. Lalu melakukan, kalau istilah Pak Harto, gerakan-gerakan politik. Lah, yang gitu itu gimana membedakannya? Ini pola perilaku kekuasaan gaya lama yang mau dihidupkan lagi masa reformasi ini. Oke, tidakkah ini bisa terlihat seperti manuver pribadi satu orang begitu Bang Andi? Ya betul, bisa saja begitu. Tapi bagaimana membedakannya ini? Antara kedudukan politik, memang kedudukan politik itu KSP, bukan kabinet, tapi KSP, sebuah jabatan baru, jabatan politik. Lalu melakukan itu tadi, gerakan-gerakan politik itu. Lah ya gimana membedakannya? Bagi kami di luar loh, makanya minta klarifikasi sama Presiden. Tapi kalau Presiden tidak mau, mungkin ya urusan istana diurus oleh istana, mungkin akan ada teguran barangkali sama beliau, terserahlah urusan istana. Urusan internal Demokrat, tentu saja ada mekanisme internal di Demokrat, betul sekali, sesuai ADART. Oke, saya ke Mas Burhan, sudah mendengar suara saya? Ya. Oke, terima kasih Mas Burhan sudah menunggu. Menurut Anda sudah tepatkah tanggapan istana untuk tidak menanggapi? Saya kira ada dua hal yang dilakukan oleh istana. Secara publik mungkin pernyataan yang disampaikan oleh Menseknek seperti itu. Jadi tidak ingin membuat seorang Muldoko losing face. Tetapi secara internal seharusnya memang istana melakukan semacam koreksi ke dalam. Karena bagaimanapun seorang pejabat tinggi negara yang punya rencana pejabat tinggi negara itu tidak boleh melakukan intervensi kepada partai politik, apalagi partai politik oposisi. Jadi sikap saya seperti itu. Fatsun politik itu harus menempatkan pejabat tinggi negara harus bersikap non partisan dan tidak boleh intrusif, penetratif kepada urusan partai politik. Tetapi poin saya begini. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apakah ini seorang Muldoko ataukah ada embel-embel kepentingan Pak Jokowi di dalamnya. Nah itu yang kita harus lihat. Nah kalau kita amati seorang Pak Jokowi itu secara politik tidak bisa maju lagi 2024. Betul. Dan secara kekuatan di parlemen sudah 80% kekuatan partai yang mendukung Pak Jokowi sekarang. Jadi kepentingan saat ini maupun kepentingan masa depan tidak ada sebenarnya untuk Pak Jokowi gitu ya? Nah, jadi poin saya begitu, Timothy. Jadi dari sisi politik elektoral maupun dari sisi politik stabilitas di parlemen itu tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk ngobok-ngobok Partai Demokrat. Tetapi untuk 2024 bisa jadi ada kepentingan orang per orang di sekitar Pak Jokowi untuk menggunakan kekuatan Partai Demokrat dalam rangka maju 2024. Logik itu yang kita harus bisa kritisi karena bagaimanapun berbeda misalnya dengan Golkar atau P3 di periode pertama Pak Jokowi ketika akhirnya melabuhkan dukungan kepada pemerintah itu menjadi sangat penting karena kekuatan Pak Jokowi di periode pertama awalnya cuma 37%. Tapi setelah Golkar, P3, PAN berubah haluan menjadi pendukung pemerintah terlepas ada tidaknya intervensi itu menjadi signifikan kekuatan pemerintah di periode pertama. Kalau di periode kedua kan nggak ada kepentingan itu. Nah, karena Partai Demokrat secara umum kan kekuatannya tidak membuat suara kekuatan Pak Jokowi misalnya menjadi lebih besar karena sudah menjadi 80%. Tetapi kepentingan Pak Muldoko tentu ada di situ. Misalnya untuk maju 2024 dan itu kebetulan sama dengan bocoran laporan pemeriksaan internal di Partai Demokrat yang mengklaim bahwa Pak Muldoko punya kepentingan untuk menggunakan Partai Demokrat dalam rangka maju 2024. Oke, Mas Burhan, tadi Mas Andi mengatakan bahwa memang tidak sejauh ini belum ada indikasi langsung seperti apa keterlibatan istana dalam hal ini tentu saja Pak Jokowi. Kemungkinan ini memang hanya jual-jual nama. Kalau begini, cocokkah dengan kepentingan yang Anda gambarkan tadi? Halo. Ya, menurut saya itu masuk dari sisi itu ya. Cuma lagi-lagi kalau istana tidak
memberikan semacam koreksi ke dalam, itu bisa menimbulkan praduga bahwa istana itu dianggap merestui langkah Pak Muldoko. Meskipun lagi-lagi nih ya, kalau kita lihat kan Partai Demokrat mengirim surat klarifikasi kepada Pak Jokowi. Hubungan Pak SBY, Mas Ahaye dengan Pak Jokowi juga sangat baik. Kalau misalnya diselesaikan setengah kamar juga bisa sebenarnya. Tetapi Mas Andi Malarangeng dan kawan-kawan kan memilih dua-duanya. Melalui surat klarifikasi saat yang sama juga memblow up. Nah, saya melihat juga ada motif elektoral di sana. Jadi menaikkan leverage Mas Ahaye dan Partai Demokrat secara head to head dengan istana dalam rangka meningkatkan positioning Partai Demokrat sebagai partai oposisi di tengah kegalauan partai oposisi dan konstituennya pasca masuknya Gerindra ke pemerintahan. Jangan lupa Timothy, 45% pendukung Pak Prabowo 2019. Nah, sebagian besar diantaranya kan mereka galau dengan langkah Partai Gerindra yang masuk ke dalam. Nah, langkah Mas Ahaye dan Partai Demokrat untuk memblow up isu ini itu langkah yang cerdas dalam rangka menarik simpati pemilih oposan. Orang-orang yang dengan sedang cara memblow up isu ini gitu. Sedang mencari ke partai mana gitu ya setelah mungkin merasa kecewa dengan partai yang sebelumnya didukungnya. Saya ke Mas Ujang. Mas Ujang bisa mendengar suara saya? Halo Mas Ujang. Oke, tampaknya masih ada gangguan dengan Mas Ujang. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Bang Andi, Mas Burhan dan juga Mas Ujang nih. Ada sedikit gangguan teknis pagi hari ini. Biasanya tidak ada, tapi ada sedikit teknis. Jadi mungkin akan putus-putus suara kita. Mas Ujang bisa mendengar suara saya? Oke, tampaknya Mas Ujang belum mendengar. Kita break dulu kalau begitu. Nanti saya langsung ke Mas Ujang Komarudin. Usai jeda berikut ini kita masih membahas sebenarnya apa langkah selanjutnya setelah tanggapan istana ini. Mengingat dengan tanggapan istana, kisruh di dalam Partai Demokrat masih terus berlangsung dan akan menjadi seperti apa. Kita akan bahas usai jeda berikut ini.